kalian pernah mendengar penyakit diabetes atau pernah mendengar penyakit yang disebut gula darah tinggi? Diabetes merupakan kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Di dalam tubuh terdapat organ yang bernama pankreas. Di dalam pankreas sendiri terdapat sel yang bernama sel beta pankreas. Sel beta pankreas ini yang berfungsi untuk mengatur insulin di dalam tubuh. Insulin merupakan hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah dan membantu sel-sel tubuh memanfaatkannya sebagai sumber energi. Pada kondisi diabetes, tubuh tidak mampu menggunakan insulin secara efektif atau tidak dapat menghasilkan cukup insulin. Masalah pada insulin mengakibatkan glukosa menumpuk dalam darah. Tanpa insulin, gula tidak dapat mencapai sel-sel tubuh dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan kondisi hiperglikemia atau kondisi di mana kadar gula dalam darah tinggi. Komplikasi dari diabetes sendiri salah satunya bisa menyebabkan terjadinya luka pada permukaan kulit. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penderita diabetes mengatakan tidak mengetahui tentang perawatan kaki diabetes. Masalah luka pada diabetes ini memerlukan perawatan yang lama, sehingga diperlukan pencegahan untuk menghindari terjadinya luka diabetes tersebut. Alangkah lebih baik kita harus mengetahui tentang perawatan dan pencegahan terjadinya luka diabetes. Luka diabetes atau ulkus diabetikum merupakan kondisi ketika kaki mengalami luka disertai dengan keluarnya cairan nanah yang berbau tidak sedap. Kondisi ini umumnya dialami oleh penderita diabetes. Gejala khas dari luka ini adalah luka yang sulit sembuh dan tidak terasa nyeri. Ulkus atau luka ini biasanya terjadi pada bagian tubuh yang menahan beban tubuh, seperti jempol atau telapak kaki. Kondisi ini muncul dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, mulai dari luka gores hingga luka yang mengakibatkan kematian jaringan tubuh. Kenapa orang dengan diabetes harus berhati-hati dengan kaki mereka ya? Yang pertama, karena sirkulasi darah yang buruk. Sirkulasi darah yang buruk mengakibatkan aliran darah menuju kaki menjadi terhambat atau tidak lancar. Kondisi ini bisa dipicu oleh penurunan fungsi syaraf akibat tingginya kadar gula darah. Yang kedua, penderita diabetes tidak sadar bisa melukai kaki mereka sendiri karena fungsi syarafnya sudah berkurang terhadap sensasi ataupun sentuhan. Yang ketiga, masalah kaki lebih beresiko pada penderita diabetes di usia lebih dari 40 tahun. Dan penderita masih aktif sebagai perokok. Usia lansia lebih rentan terjadi luka karena berkaitan dengan penurunan fungsi fisiologis dan biologis tubuh. Selain itu, perokok juga beresiko lebih tinggi untuk terkena luka akibat dari puntung rokok itu sendiri yang bisa saja setiap saat mengenai tubuh. Berbeda dengan jenis luka lainnya, berikut ini adalah beberapa gejala khusus dari ulkus diabetikum atau luka diabetes. Yang pertama adalah luka yang tidak kunjung sembuh. Luka pada penderita diabetes cenderung lebih sulit sembuh. Hal ini dipengaruhi oleh kadar gula darah yang tinggi serta buruknya sirkulasi darah. Bahkan, luka ini bisa menimbulkan infeksi hingga berujung pada kematian jaringan. Yang kedua yaitu tidak terasa nyeri. Gejala lain dari luka diabetes adalah luka yang tidak menimbulkan rasa nyeri. Hal ini terjadi karena luka berkaitan dengan rusaknya sel syaraf, khususnya sel syaraf yang berada di ujung tubuh atau ekstremitas, seperti kaki dan tangan. Akibatnya, luka tidak
terasa nyeri seperti mati rasa. Yang ketiga, luka semakin memburuk. Luka kerap tidak disadari oleh penderita, sehingga penanganan medis seringkali terlambat diberikan. Akibatnya, kondisi luka semakin memburuk hingga jaringan di sekitar area luka mati, ditandai dengan kulit yang menghitam. Tujuan perawatan kaki diabetes yaitu mencegah agar luka tidak terjadi, serta mencegah terjadinya komplikasi akibat luka yang sudah terjadi. Perawatan kaki diabetes. Setiap penderita diabetes memiliki resiko untuk terkena ulkus diabetikum. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut. Cara-cara tersebut diantaranya mencuci kaki dengan sabun. Bersihkan kaki saat mandi dengan air dan sabun, kemudian gosok-gosok kaki dengan lembut. Setelah itu, keringkan kaki dengan handuk. Kaki harus selalu bersih agar terhindar dari bakteri. Berikan pelembab atau lotion pada kaki supaya kaki selalu lembab dan terhidrasi. Kaki yang kering dapat memicu terjadinya luka pada kaki. Gunting kuku kaki mengikuti bentuk normal dari jari kaki, jadi tidak boleh terlalu dekat dengan kulit, karena hal itu berisiko bisa melukai kulit itu sendiri. Setelah kukunya digunting, kikir kuku agar kuku tidak tajam, karena jika tidak dikikir akan berisiko juga untuk melukai kulit sendiri. Gunakan alas kaki dan sandal yang baik. Contoh alas kaki yang baik yaitu seperti kaos kaki yang berbahan dari katun. Sandal yang baik yaitu sandal yang sesuai dengan ukuran kaki serta nyaman untuk dipakai, dengan ruang sandal yang cukup untuk jari-jari. Selain itu, sandal juga harus menutupi seluruh permukaan kaki dan tidak disarankan untuk menggunakan sandal jepit. Selain sandal, kita juga bisa menggunakan sepatu yang baik. Sepatu yang baik itu adalah sepatu yang sesuai dengan ukuran dan nyaman untuk dipakai. Pilih sepatu yang berbahan lembut dengan bantalan yang nyaman, agar bisa nyaman untuk dipakai beraktivitas. Selain itu juga, pilih sepatu dengan ukuran yang lebih besar size-nya, sehingga ada sedikit ruang yang cukup untuk jari-jari kaki sehingga kaki tidak terlalu tertekan. Dan pilih sepatu yang menutupi seluruh kaki. Gunakan sepatu bersamaan dengan menggunakan kaos kaki. Bila ada luka, obati luka tersebut dan tutup luka dengan kasa bersih. Kesimpulannya, luka diabetes dapat terjadi karena sudah tidak sempurna lagi aliran darah yang beredar dalam bagian ekstremitas, sehingga dapat terjadi luka yang sulit disembuhkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang, terutama penderita diabetes, dalam merawat bagian kaki dan tubuhnya, supaya dapat terhindar dari luka. Cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan perawatan kaki yang benar dan tepat supaya meminimalisir terjadinya luka yang lebih serius ke depannya. Selalu menjaga kulit agar lembab, menggunakan alas kaki, memakai moisturizer atau pelembab, dan peduli terhadap luka sekecil apapun, termasuk salah satu langkah dalam perawatan kaki bagi penderita diabetes. Sekian pembahasan mengenai perawatan luka diabetes. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Stay safe and stay healthy.